Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang cabang-cabang filsafat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. Onto yang berarti hakikat, sedangkan logos artinya teori. Jadi ontologi adalah teori yang membicarakan tentang hakikat. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi adalah mempertanyakan objek yang ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujud hakikinya, serta bagaimana daya tangkap manusia yang berupa berpikir, merasa, dan mengindra yang menghasilkan pengetahuan. Adapun beberapa pandangan yang mengatakan tentang aliran berpikir, yaitu materialisme. Aliran ini mengatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada itu adalah materi. Sesuatu yang ada berasal dari yang telah ada. Kemudian yang kedua yaitu idealisme. Aliran ini mengatakan bahwa hakikat pengada itu adalah rohani. Rohani adalah dunia ide yang hakiki dibanding dengan materi. Aliran idealisme ini menjadi jawaban atas kelemahan dari aliran materialisme. Aliran pertama yaitu dualisme. Kelompok ini meyakini sumber dari segala sesuatu yaitu materi dan juga rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama dua hakikat ini ialah dalam diri manusia tersebut. Descartes adalah contoh filosofi dualis dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau pembendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma atau bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap pasca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui dengan akal dan perasaan hidup. Aliran yang kedua yaitu agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui sifat yang ada, baik yang berupa materi pun rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filosofi eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak adanya hakikat atau being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan atau on-being. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episte yang artinya pengetahuan, sedangkan logos adalah teori. Jadi, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan tentang bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana membedakannya dengan yang lain. Jadi, bisa dibilang epistemologi adalah yang merumuskan atau membuktikan kebenaran yang sudah didapat dari kajian ontologi. Sedangkan landasan dari epistemologi adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni, serta apa definisinya. Muncul beberapa aliran berpikir, yaitu yang pertama, empirisme, yang berarti pengalaman atau empiria, di mana pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman inderawi. Yang kedua, rasionalisme, tanpa menolak besarnya manfaat pengalaman indera dalam kehidupan manusia. Namun, persepsi inderawi hanya digunakan untuk merangsang kerja akal. Jadi, disinilah akal berada di atas pengalaman inderawi. Positivisme merupakan sintesis dari empirisme, namun harus dipertajam dengan eksperimen yang mampu secara objektif menentukan validitas yang reliabilitas pengetahuan. Yang keempat yaitu intuisionisme, yaitu intuisi tidak sama dengan perasaan, namun merupakan hasil evolusi pemahaman yang tinggi yang hanya dimiliki manusia.
Kemampuan ini dapat memahami kebenaran yang utuh, yang tetap dan unik. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata aksi dan logos. Aksi artinya nilai, sedangkan logos artinya teori. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya aksiologi berarti aspek tentang nilai atau teori tentang nilai itu sendiri. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan beberapa kategori. Yang pertama adalah baik dan buruk, dan yang kedua indah dan jelek. Kategori nilai yang nomor 1 yaitu baik dan buruk, yaitu di bawah kajian filsafat tingkah laku atau disebut dengan etika. Sedangkan kategori nilai yang kedua yaitu indah dan jelek, yang merupakan kajian objek filsafat keindahan atau estetika. Etika disebut juga filsafat moral atau moral filosofi yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti watak. Sedangkan moral berasal dari kata mos atau mores dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan. Adapun dalam bahasa Indonesia, istilah moral atau etika diartikan kesusilaan. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedangkan objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Moralitas manusia adalah objek kajian etika yang telah berusia sangat lama. Sejak masyarakat atau manusia itu terbentuk, persoalan perilaku yang sesuai dengan moralitas telah menjadi bahasan. Berkaitan dengan hal itu, kemudian muncul dua teori yang menjelaskan bagaimana suatu perilaku itu dapat diukur secara etis. Teori yang dimaksud adalah teori deontologis dan teori teologis. Teori deontologis merupakan teori yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant yang terkesan kaku, konservatif, dan melestarikan status quo, yaitu menyatakan bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang ada. Teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik juga buah dari perilaku itu lebih banyak untung dan rugi. Ini dilihat dari indikator kepentingan manusia. Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu egoisme dan utilitarianisme atau utilisme. Tokoh yang mengajarkan adalah Jeremy Bentham pada tahun 1742 sampai 1832, yang kemudian diperbaiki oleh John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Bagian B, estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty yang berasal dari kata estetika atau aesthetis dari bahasa Yunani, yang artinya hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Estetika membahas hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai atas sesuatu yang disebut indah atau tidak indah. Dalam perjalanan filsafat dari era Yunani kuno hingga sekarang muncul persoalan tentang estetika, yaitu pertanyaan apa keindahan itu? Keindahan yang bersifat objektif dan subjektif. Ukuran keindahan, peranan keindahan dalam kehidupan manusia dan hubungan keindahan dengan kebenaran. Sehingga dari pertanyaan itu menjadi polemik menarik, terutama jika dikaitkan dengan agama dan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, dan hukum. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.